Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan saya Cindy Claudia, BP 16101152610107, jurusan Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Inventory Pengendalian Persediaan Stok Barang dengan menggunakan metode IoT pada Toko Mulia Bangunan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2017 dan database MySQL. Latar belakang masalah. Persediaan sebagai elemen utama kerja yang merupakan aktivitas dengan keadaan berputar secara terus-menerus, yang selalu mengalami perubahan. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal yang terdapat sejumlah uang dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana mestinya, terutama pada fungsi persediaan, karena fungsi persediaan tersebut bagi perusahaan sangat penting untuk memenuhi permintaan konsumen. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode IoT terhadap efisiensi persediaan stok barang pada toko mulia bangunan? 2. Bagaimana dengan menggunakan database MySQL dapat memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan data setiap hari? 3. Bagaimana membuat sistem inventory dengan metode IoT menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2017? Hipotesa. 1. Dengan menggunakan metode IoT, diharapkan pengolahan data inventory bisa efektif dan tidak memakan waktu yang lama. 2. Diharapkan dengan menggunakan sistem informasi penjualan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL dapat memberikan kemudahan proses pengambilan dan penyimpanan data. 3. Dengan adanya bahasa pemrograman Visual Basic dan dibantu dengan database MySQL sebagai alat bantu dalam pengolahan data dapat mempermudah pekerjaan sehingga informasi yang dihasilkan cepat, tepat, dan efisien serta akurat. Tujuan penelitian. 1. Membantu pihak toko mulia bangunan yang membutuhkan informasi tentang ketersediaan stok barang yang ada secara cepat dan tepat. 2. Mengetahui secara teoritis maupun praktis manfaat dari komputerisasi. 3. Sebagai hasil karya tulis ilmiah yang tentunya tulisan-tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang pengendalian persediaan barang. Landasan teori. Sistem secara umum adalah suatu jaringan yang saling memiliki keterkaitan antar bagian dan prosedur yang ada, yang terkumpul dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah data yang sudah diolah dan mempunyai makna bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Metode IoT adalah Economic Order Quantity, merupakan model manajemen persediaan yang dapat meminimumkan total biaya, terutama biaya pesan dan biaya simpan. Kerangka kerja penelitian. Kerangka penelitian ini adalah tahapan-tahapan dan proses pengerjaan tugas akhir, di mana kerangka penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam proses pembuatan laporan sehingga laporan yang dibuat dapat terstruktur. Use case diagram. Pada sistem ini terdapat satu aktor yang berkedudukan sebagai admin, di mana admin tersebut memiliki hak akses penuh ke sistem, seperti input barang, input pelanggan, input supplier, transaksi jual,
transaksi Belly, dan segala hal tentang laporan, yang mana untuk menuju itu semua harus melalui login terlebih dahulu. Class Diagram. Class Diagram merupakan bentuk gambaran umum dari bentuk dan implementasi dari database yang akan dibuat nantinya. Dalam sistem ini terdapat 6 file yang saling berhubungan, di mana tabel pembelian dapat membeli satu atau lebih barang, dari tabel pembelian dapat membeli satu atau lebih barang dari supplier. Begitu pula dengan tabel pembelian di mana seorang pembeli dapat membeli satu atau lebih barang. Pada tabel EOQ dapat melakukan proses analisa untuk satu atau lebih barang. Activity Diagram. Berikut bentuk dari activity diagram dari sistem yang dirancang. Dan ini adalah activity diagram admin pada sistem. Di mana tahap awal admin akan login, memasukkan username dan password. Setelah itu akan diverifikasi. Jika datanya valid, maka admin dapat mengakses halaman utama admin, yang di dalamnya terdapat input barang, input pelanggan, input supplier, input transaksi jual, input transaksi beli, dan segala hal tentang laporan. Sekuensi diagram merupakan perincian dari aktivitas admin terhadap sebuah mode yang ada di dalam sistem. Dan ini adalah sekuensi diagram login pada admin. Pertama, admin memasukkan username dan password di tahap login. Setelah itu akan diverifikasi, dan ketika berhasil, admin dapat masuk ke sistem, lalu keluar dari sistem dengan proses logout. Kesimpulan. 1. Sistem informasi ini dapat membantu pihak toko mulia bangunan yang membutuhkan informasi tentang ketersediaan stok barang yang ada secara cepat dan tepat. 2. Dengan menggunakan Baiklah, saya akan menjelaskan secara ringkas hasil dari program saya. Ini adalah halaman utama. Kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Selanjutnya, admin bisa melakukan penginputan data yang di dalamnya ada data barang, data pelanggan, data supplier, penjualan, analisa EOQ, dan pembelian barang. Di sini, admin dapat menginputkan data barang dan ini adalah daftar-daftar pada data barang. Selanjutnya, ini adalah data pelanggan. Admin juga bisa menginputkan data supplier. Ini adalah data supplier. Selanjutnya, ini tampilan pada form penjualan. Kita akan melakukan transaksi penjualan. Di sini admin dapat menginputkan kode pelanggan dan kode barang serta jumlah beli yang akan dibutuhkan. Ini adalah jumlah beli yang akan dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, admin akan melakukan analisa EOQ. Pada tampilan ini, terlebih dulu kita inputkan kode barang.
yang akan kita proses. Kebutuhan per bulan ini adalah hasilnya didapatkan dari penjualan kode barang yang akan dianalisa. Biaya simpannya 3.000, biaya pesan 2.000. Lead time ini adalah menghitung informasi kebutuhan dari kode barang ini dalam waktu 1 bulan. Lalu kita proses. Dari sinilah kita dapat hasil dari analisa IOQ, yaitu jumlah pemesan ekonomis, biaya yang dikeluarkan waktu pemesanan. Selanjutnya, admin akan melakukan transaksi pembelian barang. Kita akan memproses hasil dari kode barang dan kode supplier. Ini adalah jumlah pembelian yang didapatkan dari hasil IOQ tersebut. Selanjutnya, admin akan melihat laporan-laporan yang ada pada Mulia Bangunan. Di sini terdapat laporan data barang, laporan data barang, laporan supplier, laporan analisa IOQ, laporan pelanggan, admin akan keluar dari sistem dengan melalui logout. Sekiranya itulah presentasi dari program skripsi saya, Sistem Informasi dan Inventory. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.